Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua sehat lahir batin ya, amin. Teman-teman, kalian yang pernah merasakan jadi mahasiswa dan pernah diwisuda, pastikan gak lepas dari yang namanya baju toga. Nah, tapi kalian pernah berpikir gak sih, siapa yang mendesain baju toga tersebut dan kenapa topi toganya itu berbentuk persegi? Kenapa nggak segitiga gitu atau bentuk clove kayak gitu? Nah, bagi kalian yang penasaran dan bertanya-tanya dengan hal tersebut, maka di video kali ini aku akan mencoba membahasnya dan langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman pernah dengar gak nama perempuan muslimah yaitu Fatimah Al-Fihri? Nah, jadi Fatimah Al-Fihri ini adalah perempuan muslimah yang pada saat itu memiliki ide untuk mendesain baju toga. Fatimah Al-Fihri lahir di Kairawan yaitu negara Tunisia pada tahun 800 Masehi. Yang menarik dari sosok Fatimah Al-Fihri ini adalah dia mendesain topi toga dengan bentuk persegi. Dan yang aku bilang tadi, kenapa nggak bentuk segitiga atau bentuk clove, dan kenapa topinya itu berwarna hitam. Ternyata Fatimah ingin siapapun yang memakai topi tersebut ketika wisuda, maka pikirannya selalu teringat kepada Baitullah atau Ka'bah yang berbentuk persegi dan berwarna hitam. Bentuk dan warna Ka'bah itulah yang mengilhami Fatimah ketika mendesain topi toga yang hingga saat ini masih dipergunakan oleh wisudawan dan wisudawati. Selain itu nih teman-teman, Fatimah Al-Fihri adalah perempuan yang mendirikan universitas tertua di dunia, yaitu universitas bernama Al-Qawarin di daerah Fez, negara Maroko. Ayahnya bernama Muhammad Al-Fihri. Beliau adalah pengusaha sukses di kota Tunisia dan kemudian bermigrasi ke daerah Fez di negara Maroko. Meskipun hidup Fatimah kaya dan dari keturunan bangsawan, keluarga Fatimah Al-Fihri memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Juga mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mereka sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan teman-teman. Fatimah juga memiliki saudara perempuan yang bernama Maryam. Jadi mereka berdua ini tumbuh dalam lingkungan yang cinta ilmu, seperti ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu umum atau sains, khususnya arsitektur dan bangunan. Di masa Raja Idris II, yaitu pada abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Tunisia menuju kota Fez di Maroko. Kala itu, kota Fez sendiri terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Aktivitas ekonomi yang pada saat itu sangatlah pesat, teman-teman. Dan dari sini, kota Fez berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Dan karena keluarga Fatimah ini cerdas, teman-teman, jadi mereka di kota Fez ini terus mengembangkan sayap bisnis dan mereka terkenal sebagai pengusaha muslim yang sukses. Nah, jadi sebelum keluarga Fatimah pindah ke Maroko kan mereka udah kaya ya teman-teman, dan di Maroko, di kota Fez ini mereka mengembangkan sayap bisnis, otomatis dong kekayaan mereka melimpah. Tapi yang sedihnya nggak terlalu lama dari sini, ayah Fatimah dan suami Fatimah meninggal dunia. Nah, jadi di sini ceritanya tinggallah Fatimah bersama saudara perempuannya yaitu Maryam, dan dua wanita ini sepakat untuk menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk membangun masjid dan universitas. Mereka berdua bergaul dengan semua masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Dan semenjak mereka tinggal di distrik barat di kota Fez, negara Maroko, Maryam dan Fatimah bertekad juga memiliki cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Nah, sebelumnya kan mereka berdua sudah sepakat untuk membangun masjid. Di sini Fatimah Al-Fihri membangun masjid dengan nama Al-Qawarin atau yang terkenal dengan julukan Masjid Jami Al-Syu'rafa. Sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus yaitu di Spanyol.
Nah teman-teman, jadi dari dua masjid inilah yang kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai urusan simbol akademik. Dan hingga kini pakaian mahasiswa yaitu toga ala Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Dan juga topi toga yang berbentuk persegi yang merupakan simbol yang awalnya juga terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat muslim. Pembangunan Masjid Al-Qawariyyin dimulai pada Ramadan 859 Masehi dan Fatimah Al-Fihri turut mengontrol dan mengarahkan semua hal yang bersangkutan dengan pembangunan masjid tersebut. Dan menurut sebuah riwayat, Fatimah Al-Fihri nih teman-teman, pada saat pembangunan masjid tersebut dia selalu menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi keikutsertaan Fatimah dalam pembangunan masjid ini mulai dari pemilihan lokasi yang strategis hingga terkait arsitektur pembangunannya. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada 861 Masehi, Masjid Megah Al-Qawariyyin dapat berdiri tegak dan mulai beroperasi. Nah, di Masjid Al-Qawariyyin inilah dilangsungkan pendidikan formal setingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal berdirinya Universitas Al-Qawariyyin di kota Fez, negara Maroko, teman-teman. Nah, setelah beberapa waktu lalu barulah dibangun kelas dan ruang belajar. Guinness Book of World Records pada tahun 1998 mencatat bahwa Universitas Al-Qawariyyin merupakan universitas tertua di dunia, teman-teman, jauh sebelum lahirnya Universitas Al-Azhar di Mesir, Harvard, Oxford, dan yang lainnya. Sedemikian pesatnya penyebaran ilmu pengetahuan nih teman-teman, kota Fez mampu bersanding dengan pusat ilmu tersohor pada masa itu, yakni Cordova. Adapun di antara cabang ilmu yang diajarkan di Universitas Al-Qawariyyin meliputi ilmu tafsir, fikih, bahasa Arab, kedokteran, matematika, filsafat, musik juga ada teman-teman, sejarah, kimia, astronomi, dan arsitektur. Dan pada saat itu juga nih teman-teman, Universitas Al-Qawariyyin dianggap sebagai pusat intelektual utama di Mediterania. Bahkan nih menyebabkan Gerber dari Aurfeig ikut menjadi salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Qawariyyin. Gerber yang pada saat itu menjadi Paus Sylvester II menyebarkan angka Arab dan angka 0 ke seluruh Eropa, teman-teman. Universitas Al-Qawariyyin terus berkembang dan menjadi kampus inklusif yang menjadi sinar pencerah bagi dunia dan tanpa diskriminasi tentunya. Nah, jadi tidak hanya terbuka untuk kalangan muslim saja teman-teman, tapi terbuka untuk semua kalangan. Bahkan agama Kristen, agama Yahudi banyak yang mengenyam bangku pendidikan di kampus tersebut. Universitas pertama di dunia ini telah meloloskan banyak sosok pemikir dan ilmuwan muslim terkemuka, dan beberapa di antaranya yaitu Abu Abdullah Al-Sati, Abu Al-Abbas Al-Jawawi, Ibnu Rashid Al-Sabti, dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Jadi ini gak salah lagi teman-teman, Fatimah Al-Fihri adalah wanita yang sangat hebat yang berperan penting dalam kemajuan peradaban dunia. Universitas yang mula-mula digagasnya dari pembangunan masjid dan kini menjadi universitas pertama dan tertua di dunia. Nah, jadi teman-teman, Fatimah Al-Fihri wafat pada 880 Masehi dan telah meninggalkan karya monumental, yaitu karya dengan sejarah besar peradaban dunia. Namanya tercatat sebagai perempuan muslimah yang memiliki cita-cita besar dan kukuh dalam prinsip yang dipegangnya. Fatimah Al-Fihri juga meneguhkan dharma baktinya bagi umat dan peradaban. Masya Allah. Nah teman-teman, sekian video dari aku, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kalian untuk share ya video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.